Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Sastra semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Muhlis Ramdhani dari kelas 3A. Ya, dengan NPM 20212121031. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah atau roman, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas membaca sastra, di mana kali ini kita akan sama-sama mengetahui kembali atau mengingat-ingat kembali tentang hasil bacaan saya mengenai sebuah roman yang sangat terkenal. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Tidak ada orang yang tidak tahu dengan istilah Siti Nurbaya. Baik, karena pada video kali ini saya akan membahas kembali hasil bacaan saya dengan mencoba mengkritisi tentang isi dari roman Siti Nurbaya ini, di mana roman Siti Nurbaya ini merupakan sebuah roman karya Marah Rusli, dan di roman ini menceritakan kisah tentang dua remaja bernama Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1922 ya oleh Balai Pustaka. Nah, dan sampai tahun 2008 novel ini telah memasuki cetakan yang ke-44 seperti itu. Ya, bahkan pada saat ini masih banyak orang yang terus mempelajarinya karena dari segi bahasa, terusan penyampaiannya memiliki sebuah keunikan. Ketika dibaca satu kali atau dua kali itu tidak bosan-bosan, bahkan masih harus terus dipelajari kembali karena bahasanya yang masih menggunakan ejaan lama seperti itu. Di mana novel karya Marah Rusli ini dianggap sebagai karya pencetak tradisi sastra Indonesia modern gitu, Marah Rusli itu. Ya, seperti hal-hal roman-roman kesininya gitu. Tapi Siti Nurbaya ini merupakan roman yang sangat hebat sekali seperti itu. Baik, langsung saja. Jadi dalam roman Siti Nurbaya ini, atau kita sebut novelnya saja ya, novel saja. Novel Siti Nurbaya ini adalah novel yang menceritakan kisah Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah saling dekat sejak dari sekolah rakyat ya, SR gitu. Jadi belum ada SD zaman dulu, jadi SR seperti itu. Nah, di mana Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya raya gitu, yaitu anak dari Baginda Sulaiman. Nah, ini uniknya tuh di sini. Marah Rusli ini karena dilahirkan sebagai seorang muslim, juga muslim yang taat, beliau itu menamakan sebagai orang kaya rayanya ini dengan Baginda Sulaiman karena lekat sebuah kekayaan itu dari Baginda Nabi Sulaiman seperti itu. Nah, di sini luar biasa sekali Marah Rusli ini menerapkan sebuah tokoh yang memang nama Sulaiman ini kita sudah kenal semuanya, nabi yang sangat kaya raya gitu. Nah, kita lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya, Samsul Bahri ini adalah anak Sultan Mahmud ya, seorang penghulu di Kota Padang seperti itu. Nah, keduanya ini harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan sekolah dokter di mana, di Jakarta. Nah gitu, dari Padang ke Jakarta karena pada zaman dahulu untuk melanjutkan sebuah pendidikan rujukannya itu Jakarta seperti itu. Nah, novel ini juga menghadirkan sosok Datu Maringgi gitu ya, yang merupakan seorang kaya raya juga, namun kikir gitu. Nah,
ini juga tidak terlepas dari latar tempat ya. Latar tempatnya itu eh, di Kota Padang. Jadi mengangkat sebuah adat Padang terlebih ke Minangkabau seperti itu. Nah, eh, selanjutnya kita lanjutkan kembali bahwa Datu Maringgi melakukan tipu muslihat kepada Baginda Sulaiman atau ayah dari Siti Nurbaya. Nah, yang membuat ayah dari Siti Nurbaya ini atau Baginda Sulaiman ini jatuh miskin seperti itu. Nah, Datu Maringgi juga awalnya meminjamkan uang gitu. Nah, itu sebuah apa ya? Sebuah tipu tipu muslihat dari Datu Maringgi kepada Baginda Sulaiman yang awalnya itu meminjamkan uang. Nah, setelah itu uang itu tidak dapat dikembalikan oleh Baginda Sulaiman atau kita sebut aja lah Baginda Sulaiman seperti itu. Nah, Datu Maringgi ini akhirnya mengadukan hal itu kepada Belanda agar Baginda Sulaiman dipenjarakan seperti itu. Nah, dengan kepiawaiannya, Datuk Maringgi ini memberikan pilihan kepada Baginda Sulaiman supaya tidak dipenjara dengan syaratnya ini nih yang kita harus garis bawahi adalah Siti Nurbaya sebagai anak dari Baginda Sulaiman harus diperistri oleh Datuk Maringgi. Baru utang peminjaman uangnya tadi itu terlepas gitu, tidak perlu dibayar kembali seperti itu. Nah, itu sebuah kepiawaian dan juga kelicikan dari Datu Maringgi. Nah, oke. Kita langsung saja ya. Diceritakan di sana itu bahwa Siti Nurbaya itu rela menikah dengan Datuk Maringgi tanpa paksaan dari Baginda Sulaiman. Karena Siti Nurbaya ini melihat situasi ekonomi yang ada di keluarganya itu sangat-sangat memprihatinkan seperti itu, Kak. Nah, di sanalah Siti Nurbaya rela untuk memberikan dirinya kepada Datu Maringgi untuk dipersunting, untuk diperistri oleh Datu Maringgi seperti itu. Akan tetapi rencana itu dapat perhatian dari Samsul Bahri gitu ya. Nah, mendengar pernikahan Siti Nurbaya dengan Datu Maringgi, Samsul Bahri sangat-sangat kecewa nampaknya. Nah, bahkan Samsul Bahri nekat bunuh diri. Ya, itu ya. Yang saat ini kita kenal dengan istilah seperti perjodohan itu disebutnya bukan zamannya Siti Nurbaya. Nah, ini karena pada zaman inilah gitu dipertemukan dengan perjodohan, nikah paksa dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi sampai Samsul Bahri akan bunuh diri, akan tetapi rencana itu dapat digagalkan oleh seseorang, ya, dapat digagalkan. Nah, di sisi lain, Sultan Mahmud atau ayah dari Samsul Bahri di Padang itu telah mendengar bahwa Samsul Bahri telah meninggal karena bunuh diri, gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Samsul Bahri memutuskan untuk menjadi opsir Belanda. Opsir itu lebih ke seperti antek-antek Belanda lah, seperti itu. Nah, dalam penugasannya ia dikirim ke Padang untuk memadamkan suatu pemberontakan di sana. Nah, di medan inilah Samsul Bahri akhirnya bertemu dengan pemberontak yang dikepalai oleh Datu Maringgi. Nah, luar biasanya di sini. Novel ini sangat kompleks sekali gitu, antara politik, kemudian religiusnya, agamanya, terusan tentang perjuangan dari kisah cinta dan sebagainya. Karena tema dari novel ini atau dari roman ini adalah kisah cinta yang tak sampai seperti itu.
Singkat cerita, ada hal yang mencengangkan di sini, yaitu bahwa Siti Nurbaya telah lama meninggal gitu ya. Pada saat pemberontakan itu terjadi ya. Sampai sekarang kita harus ketahui bahwa di Gunung Padang ada 5 kuburan yang berjejer, yakni ada kuburan itu adalah kuburan Baginda Sulaiman, kuburan Siti Nurbaya, kuburan Samsul Bahri, kuburan Siti Maryam atau Siti Maryam itu ibu Samsul Bahri, dan kuburan Sultan Mahmud, ayah dari Samsul Bahri. Nah, teman-teman, karena ini merupakan kisah yang sangat dahsyat sekali, karena jejaknya pun sekarang masih ditemukan, makam-makamnya berjejer ada gitu ya. Mungkin untuk saat ini dalam video kali ini dicukupkan sekian untuk pengkajian mengenai novel dari Siti Nurbaya atau roman Siti Nurbaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan juga sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Demulai Ramdhani. Salam sastra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.